Masih di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas dugaan plagiat dari lagu Halo Halo Bandung yang dipopulerkan di Indonesia, kini diputar di kanal YouTube yang ada di Malaysia, berubah lagunya menjadi Halo Kuala Lumpur. Nah, masih bersama saya Dubes Republik Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono, lalu Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Saiful Huda, lalu juga sejarawan dari jurnalis dari Historia.id, Martin Sitompul. Saya akan sebelum pertanyaan ke Pak Hermono, saya ke Mas Huda dulu soal share culture heritage tadi. Anda ada tanggapan soal ini, Mas Huda? Ya, share culture heritage itu artinya harus diakui dalam beberapa hal itu kelemahan kita yang telat mengajukan itu kepada UNESCO. Itu semestinya bisa menjadi sepenuhnya warisan budaya kita. Ya. Itu yang pertama ya. Terima kasih Pak Dubes, Pak Hermono. Saya setuju dan kita apresiasi Pak Dubes dan teman-teman kedutaan besar kita di Malaysia sudah menulis menyangkut soal potensi konflik pengajuan itu yang sudah diajukan pemerintah Malaysia kepada UNESCO. Ini yang sudah sejak lama memang Pak Hermono, Pak Dubes, yang menjadi keperhatian kami di Komisi 10. Kita sudah lama menyampaikan kepada Dirjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, untuk secepatnya membuat semacam skala prioritas. Karena kan setahun itu negara itu boleh mengajukan ke UNESCO kan hanya 1 atau 2 seingat saya. Nah, pada konteks itu, list yang disampaikan oleh Pak Dubes, saya kira bisa menjadi agenda prioritas, mana yang berpotensi konflik dan itu harus diajukan dulu. Saya mencontohkan misalnya Reok ya. Reok itu potensinya sudah mau diajukan oleh Malaysia gitu. Nah, sampai hari ini kita belum mengajukan gitu. Pemerintah Indonesia belum mengajukan. Nah, itulah menurut saya skala prioritas. Dirjen Kebudayaan memitigasi, memetakan mana yang berpotensi untuk lebih dulu didorong, diajukan kepada UNESCO, mana yang perlu ditahan karena tidak ada potensi konflik dengan Malaysia. Prinsipnya sekali lagi, saya setuju disampaikan oleh Pak Dubes, kita relatif telat mengajukan warisan budaya benda maupun tak benda kepada UNESCO, yang akhirnya berefek kepada share culture heritage itu, dan menurut saya itu berisiko bagi masa depan kita. Karena saya meyakini sebenarnya akarnya ada di Indonesia. Akarnya ada di Indonesia, dan ketika ada diaspora dan pihak yang berdiaspora mengajukan, saya kira itu kan berarti ada kesalahan manajemen di level kita, bukan pada negara yang lain. Jadi pada isu menyangkut soal ini, yang terbaik adalah kita kembali ke cara kerja kita, pemerintah dalam Dirjen Kebudayaan, untuk sekali lagi memastikan, terlebih-lebih Pak Dubes sudah memberikan informasi, bahkan sudah mengirim list mana yang harus secepatnya menjadi concern dan perhatian pemerintah Indonesia. Ya, intinya sih harus duduk bersama sepertinya Mas Huda, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, khusus intensif membahas soal share culture heritage ini, apalagi kalau kata Mas Huda tadi intinya atau induknya ada di Indonesia sebenarnya, begitu ya. Nah, saya akan tapi gini Mas, saya nggak membayangkan diplomasinya kayak apa, mungkin Pak Dubes lebih paham. Kan sama-sama ingin mengajukan. Ya. Nah, menurut saya rame-rame begini ini kadang juga penting untuk ngasih warning ya, bahwa jangan lagi loh begitu saja mengambil warisan budaya Indonesia gitu. Jadi saya nggak ngerti caranya seperti apa, karena kalau bayangan saya kalau sama-sama duduk dan belum ada momentum yang bisa kita jadikan sebagai position bargaining ke pemerintah Malaysia, risikonya berat. Pasti akan begini terus. Ya, sebelum saya ke Bung Martin, saya akan bahas soal hak cipta juga nih nanti. Saya akan ke Pak Hermono juga. Tadi sebelum jeda saya menanyakan, ini kan sudah terlanjur rame-rame begitu Pak, di dalam negeri begitu, soal protes kepada pemerintah Malaysia soal ini. Nah, pertanyaan saya tadi,
jadi langkah protes itu bisa dilayangkan KBRI jika kondisinya dalam kondisi seperti apa, Pak Hermono? Kita melakukan protes kalau kita sudah memiliki bukti, misalkan siapa ini yang membuat konten ini, gitu kan. Kalau itu yang kita protes, atau siapa yang pemilik dari akun ini, karena dia yang diuntungkan dari penayangan lagu ini, karena ini kan dimonetisasi, ya. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi yang solid mengenai siapa konten kreator dan siapa yang mengelola atau pemilik dari akun ini, maka susah, siapa yang mau diprotes. Malaysia ini loh, pemerintah kan ini bukan dilakukan oleh pemerintah Malaysia, ya ini adalah ulah individu. Jadi kita harus jelas dulu siapa yang mau kita protes. Nah, dalam konteks ini justru saya minta bantuan dari otoritas di Indonesia untuk melakukan pendalaman, untuk men-tracking lah ya, karena kita KBRI nggak punya expertise untuk itu, atau siapa saja lah yang punya. Nah, kalau sudah ketahuan, oh ini akun ini milik orang Malaysia, namanya si A, atau perusahaan A, ini adanya di Malaysia, dia terdaftar di Malaysia, atau ini konten kreatornya si B, dia orang Malaysia, boleh kita tuntut ya. Sebelum sampai ke situ kan kita nggak bisa menuntut, siapa lagi yang mau dituntut gitu kan. Betul. Dari dunia maya ya, jadi lain dengan kalau kita bicara produk yang tangible, produk yang konkret gitu ya. Ya, tapi juga sepertinya harus segera dideteksi. Ini juga jadi perhatian khusus sebenarnya untuk pemerintah kita di sini untuk menelusuri, membantu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia untuk membantu menelusuri siapa pemilik ini, individunya orang mana. Kalau memang orang Malaysia nanti kan juga bisa kita gugat begitu untuk diproses hukum, dan jangan sampai nanti diam-diam tidak ada proses hukum, tahu-tahu sudah didaftarkan juga lagu Halo Halo Bandung oleh pihak Malaysia untuk jadi dunia mereka, milik mereka begitu. Nah, ngomong-ngomong soal hak cipta, saya akan ke Bung Martin. Kalau ngomong soal hak cipta, akhirnya dengan hak cipta lagu ini apa yang harus dilakukan sebenarnya, Bung Martin? Ya, begini Mas, kalau lagu Halo Halo Bandung ini kan lagu perjuangan. Ya. Lagu perjuangan itu banyak pada saat masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Dan beruntung ini adalah salah satu lagu yang tercatat. Mungkin ada banyak lagi tembang-tembang rakyat yang tidak tercatat. Dan seniman juga ikut berjuang dengan lagu-lagu yang mereka ciptakan untuk memompa semangat perjuangan. Dan lagu-lagu ini biasanya dikumandangkan pada saat rapat akbar, atau kemudian ketika laskar atau pejuang sedang melakukan march atau perjalanan darat, seperti itu. Nah, kembali lagi ke lagu Halo Halo Bandung ini, tercatat atas nama Ismail Marzuki. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, Ismail Marzuki berperan untuk melakukan gubahan pada nada dan melodi sehingga seperti sekarang. Tapi kalau kita mendengarkan dari tangga nada aslinya, lagu ini memang ada kemiripan dengan lagu yang diciptakan Nahum Situmorang yang berjudul Gayugun Laskar Rakyat itu pada tahun 1944. Dan tembang-tembang rakyat seperti ini kan sangat populer pada saat itu. Jadi berdasarkan data yang saya teliti, koran-koran sejaman pada saat itu banyak menyebutkan peran Simon Lumban Tobing dalam mempopulerkan lagu Halo Halo Bandung, yang mana nada dan komposisinya itu mirip dengan lagu Gayugun Laskar Rakyat yang diciptakan oleh Nahum Situmorang. Jadi seperti itu kira-kira bagaimana proses sejarah lagu ini tercipta. Jadi seniman pada saat itu sendiri kan tidak memikirkan untuk mendaftarkannya ke hak cipta. Apalagi boro-boro memikirkan royalti. Yang penting lagu ini menjadi pemacu spirit masyarakat pada saat itu yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahwa akhirnya lagu ini terdokumentasi dengan gubahan seperti sekarang, itu sangat baik untuk kita pada saat ini untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan. Seperti itu kira-kira, Mas. Ya, kalau saya simak dari penjelasan Anda gitu, Bung Martin, nama-nama seperti Simon Lumban Tobing dan juga tadi satu lagi siapa tadi Mas Bung Nahum Situmorang, Nahum Situmorang, ini dua orang yang
jelas-jelas orang dari adat Batak begitu ya, dan orang Indonesia. Jadi saya tekankan tidak ada sedikit pun pencipta ataupun ide dari lagu ini tuh melibatkan orang Malaysia berarti ya. Oh iya. Jadi perlu juga kita kawal begitu, bahwa kalau misalnya nanti sudah ditelusuri dan ternyata memang betul ada orang Malaysia nanti seperti dugaan kita bersama yang mengunggah lagu ini di kanal YouTube dan mengubah liriknya menjadi Halo Kuala Lumpur, ini bisa dituntut secara hukum begitu. Nah, saya ke Mas Huda. Jadi isu plagiat atau penjiplakan lagu ini kan ramai. Nah, menurut Anda pemerintah ini secara resmi kan juga belum bisa ya melontarkan komplain atau protes ke Malaysia. Tapi di sisi lain Kemendikbud juga menyatakan bersedia mendampingi pemilik hak cipta untuk menggugat pihak yang diduga melakukan plagiat. Menurut Anda tuntutan hukum ini perlu dilakukan, Mas Huda? Perlu, saya kira, supaya menjadi efek jerah ya. Bahwa ini menyasar swasta, individu, tidak langsung pemerintah Malaysia. Saya kira nggak masalah. Tapi kita bisa dari peristiwa ini mengirim pesan kepada pemerintah Malaysia, karena potensinya ke depan pasti disampaikan oleh Pak Dubes tadi, potensinya pasti akan ada lagi konflik pengajuan sejarah terkait dengan warisan budaya ini dengan Malaysia. Ya. Saya tidak tahu persis itu bocoran di Pak Hermono, kira-kira ada berapa yang berpotensi konflik dengan Malaysia. Tapi paling tidak dari peristiwa ini kita mengirimkan pesan kepada Malaysia bahwa pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia concern terkait dengan warisan budaya kita, yang jangan lagi ada klaim dan lalu akhirnya ada berisiko ada warisan budaya bersama itu gitu. Karena sekali lagi kalau levelnya menjadi warisan budaya bersama, ya artinya secara secara kesejarahan, secara otentisitas, originalitas, kan akhirnya kita nggak dapat itu gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Martin. Saya setuju pengetahuan yang disampaikan tadi, telusur sejarah yang disampaikan, saya kira menarik. Tapi kita pastikan bahwa hari ini tidak ada gugatan dari pihak siapapun terkait dengan hak cipta yang sekarang Halo Halo Bandung ini miliknya Pak Ismail Marzuki. Nah, pada konteks itu kita anggap clear, dan dengan itu lalu kita minta supaya ahli waris dari Pak Ismail Marzuki, sekali lagi kita dorong atas fasilitasi pemerintah untuk melakukan gugatan terkait dengan Halo Halo Bandung yang diklaim dan dijadikan lagu di channel Kanak TV Malaysia ini. Baik. Terakhir ke Pak Dubes, Pak Hermono. Ini kan bisa saja kalau kita ngobrol-ngobrol barusan, sementara analisisnya adalah dugaannya ternyata orang yang hanya cari sensasi atau cari subscriber atau social climber lah boleh dikatakan. Bisa saja begitu ya dugaannya, karena saat ini masih ditelusuri dan ini si pemilik akun berada di India begitu. Tapi karena sudah rame-rame ini seperti ini, imbauan untuk masyarakat Indonesia soal unggahan lagu ini, lagu Hello Kuala Lumpur ini, ada imbauan khusus, Pak Hermono? Iya, kita ini kan selama ini kalau ada kasus-kasus seperti ini, itu cenderung overreaction ya, lalu emosional gitu ya, seperti kasus yang saya bilang tadi di akhir 2020 ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, kita tuntut, kita tuntut, mari kita tuntut, tetapi harus clear dulu, jangan emosinya dulu. Indonesia harus protes ke Malaysia. Ini Indonesia menjiplak. Ini kan ada semacam sentimen negatif gitu ya. Kalau sudah menyangkut Malaysia itu kok jadi overreaction, menjadi emosional. Ini ada apa? Saya kira ini yang isu besar yang harus kita benahi. Kita ini kan selalu bilang kita bertetangga, kita bangsa serumpun, kita punya warisan budaya yang banyak kemiripan. Nah, harusnya kan kesamaan atau kemiripan budaya ini justru mempererat persatuan, mempererat kerukunan, bukan justru ini menjadi sumber konflik gitu ya, sumber pemecahan, jadi sumber friksi. Ini saya kira PR besar yang harus kita tangani, karena kita ini negara bertetangga. Kita tidak bisa nafikan, kita harus berhubungan baik kan begitu. Gak bisa kita dengan tetangga musuhan terus saja hal-hal seperti ini. Jadi saya kira ada PR besar yang harus kita benahi, bagaimana kita mengelola ini
masalah budaya ini jangan sampai dia menjadi sumber friksi, tetapi harus dijadikan bagaimana ini justru mempererat hubungan antara kedua negara, karena kita saling memerlukan, saling membutuhkan, saling tergantung. Ya ini saya kira PR yang lebih besar mengelola yang kita sebut shared cultural heritage ini supaya tidak menjadi sumber friksi lah, kira-kira begitu. Baik, tapi kalau saya klasifikasikan ini Pak Dubes, ini ada isu diplomasi, ada juga tapi isu budaya begitu yang harus kita jaga bareng-bareng begitu ya. Ya, mari kita kerjakan bersama. Nah, ini balik lagi berarti harus memang perlu didorong untuk duduk bersama. Nanti mungkin juga Mas Saiful Huda bisa menginisiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bagaimana caranya kita bisa menjaga diplomasi dengan baik dengan Malaysia tanpa juga ada isu-isu budaya yang diklaim oleh orang-orang di Malaysia sana dan didiamkan oleh pemerintahan di sana. Baik. Dan ini tadi menjadi penutup diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Dubes Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono, lalu juga Saiful Huda Ketua Komisi 10 DPR RI dan juga Bung Martin Situmorang dari Martin Sitompul dari historia.id. Mohon maaf Bung Martin. Selamat pagi Bapak-bapak, terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Redi, Pak Huda. Baik. Saudara